Halo Developer, salam satu hati. Ya, kembali dengan kita di sini dalam acara podcast Ngobrol Seru bersama Honda. Ya, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, yaitu beliau adalah seorang komika di salah satu stasiun televisi dan dia juga seorang content creator. Ya, beliau adalah Anggi Wahyuda. Halo, Kabarnya bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, beliau ini adalah seorang komika di salah satu stasiun televisi, yaitu di program Suca 4. Suca 4. Iya. Nah, dan juga seorang content creator ya? Iya, konten kreator, YouTuber. Oke. Asal dari kota Binjai. Kota Binjai, Pak. Kota Binjai. Nah, bro, aku manggilnya bro aja lah biar enak ya. Bebas, mana enak ini. Bro, apa nih kegiatan bro sehari-hari nih? Kesibukannya lah gitu ya. Kalau sekarang sih sibuknya lagi kuliah, mungkin YouTube juga, stand up juga gitu. Kuliah, Stand up, YouTube. YouTube juga. Ya, berarti kegiatannya cukup padat ya. Padat Bang, ada. Jadi aku mau ngupas sedikit nih ya Iya, boleh. tentang pribadi dari seorang Anggi Wahyuda. Boleh. Maaf nih, awal mula bro bisa seperti ini tuh bisa diceritakan bro kenapa gitu? Gigit pacet, Bang. Gigit pacet denger kan? Pacet seberapa besar ya? Sampai disedot ya? Kecelakaan, Bang. Di 2015 tuh ada Anggi ngalami kecelakaan. Kecelakaan dengan apa gitu? Sama truk tangki, Bang. Ya, kalau sama sepeda motor nggak level gitu kan. Nggak level ya? Langsung ya? Langsung aja, ngetes ilmu. Ngetes ilmu, nggak nanggung-nanggung ya, langsung ya. Jadi setelah kecelakaan langsung diamputasi atau gimana? Enggak, langsung diamputasi Bang. Tuh kemarin tuh sempet 1,5 bulan juga lah berobat medis, berobat kampung gitu. Cuman karena memang infeksi jadi ya harus diamputasi. Jadi perasaan Anggi waktu mendengar nih kaki udah nggak bisa diselamatkan lagi karena sudah terkena virus dan wajib diamputasi, itu Iya. perasaannya gimana Anggi? Pertama sumpah Bang. Jadi waktu itu udah 4 kali pindah rumah sakit dan di rumah sakit terakhir itu memang udah benar-benar hancur gitu. Jadi waktu masuk UGD, ruang isolasi atau begitu apa itu? ICU gitu ya? Tiba-tiba dokter datang bilang ini nggak bisa diselamatkan lagi nih, ini sudah amputasi. Iya awak sok lah Bang gitu kan Bang, langsung ya maki-maki lah dokter tadi kan. Mulut wah gini, tau lah orang SMA nih kan cengkal kan. Betul. Langsung marah itu. Nggak bisa ngontrol kenapa Nggak bisa lagi ngontrol. kondisi organ tubuh kita harus Diamputasi. Cuman cuman kan karena gitu bandel jadi nggak mau diamputasi. Jadi dokter bilang ya udah kita lihat aja nanti seperti apa. Jadi setelah dokter bilang amputasi itu benar kenyataan apa yang dia bilang. Jadi bilang dia ini kalau ada infeksi ini bakal bisa merambat ke organ tubuh lain gitu. Nah kemarin tuh udah sampai mata. Mata itu untuk lihat televisi atau handphone aja udah nggak kelihatan Bang. Oh, karena ngefek dari virus itu ya. Dan dokter bilang kalau udah ke mata itu paling lama 2 minggu ke jantung, dan kalau ke jantung pasti lewat. Dan itu dokter ngasih taunya udah 4 hari mata kabur. 4 hari setelah mata kabur. Iya, berarti 10 hari lagi nyawa Pak. Bisa apa nggak goyang Bang? Goyang lah ya kan. Nah, masih muda lagi ya kan. Itulah Bang, belum ngapa-ngapain kan. Ngapain nih. Iya. Jadi perasaan lagi setelah diamputasi itu apa gitu? Kan belum bisa berinteraksi lah seperti biasa kan ke teman-teman atau ke pacarnya dulu ya. Iya. Jadi perasaan lagi gimana? Hancur sih Bang pasti Bang, karena kan Anggi juga kemarin tuh punya cita-cita juga yang besaran kayak pengen jadi tentara, jadi polisi gitu. Cuman karena udah diamputasi tuh murni udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan ngelakuin hobi juga nggak bisa. Dulu kan Anggi hobi balap, jadi ya udahlah udah nggak bisa lagi gitu. Makanya bener-bener depresi, hancur lah gitu. Berapa lama tuh depresi gitu? 2 tahun Bang. 2 tahun, lama ya? Iya, 2 tahun tuh pokoknya nggak ngapa-ngapain lah gitu, cuman sekolah, pulang, yaudah di rumah aja. Kredit motor udah bisa lunas deh. Iya. 2 tahun. 2 tahun ya. Lebih Bang, 200 juta habis untuk pengobatan. Wow, lumayan ya. Itulah Bang kan.
Aturan udah bisa jadi angkatan sekarang ya. Ih, keren kan lo, ganteng bang, awak kan? Ganteng. Kayak gini sekarang kan. Tergantung loh. Ganteng bang, di lampu merah kira pengemis awak. Nggak tergantung kita nih apa kan gitu. Iya, nek Vario ganteng kan. Nggak ada orang cacat naik cepet limpur. Nggak ada ya. Orang cacat mana naik 150 cc? Jadi 110 atau 25 lagi kencang ya. Iyalah, geberin aja lah kalau lewat. Mungkin efek dari hobi balap deh ya. Jadi Iya. Bener kali bang, sekarang bang. Neng orang cewekan kan, pacaran naik beat ajain. Ganteng doang naik beat ya. Ini dong 150 cc. Sedap. Jadi 2 tahun lah ngalami depresi. Nah, awal kebangkitan dari Anggi ya dari depresi itu apa yang memotivasi Anggi tuh supaya bisa aku nggak boleh kayak gini aja. Usiaku masih muda, masih panjang lagi kan gitu kan. Banyak harus kulakuin selain diam seperti ini. Apa yang memotivasi Anggi itu? Sebenarnya kayak cuman ada dua sih kemarin tuh bang, kayak mama sama kemarin tuh Anggi ada disepelin orang gitu. Jadi pengen buktikan lah gitu ke orang-orang gitu, dan mama waktu itu lagi sakit juga gitu. Jadi kan selama Anggi sakit selama ini kan yang support tuh selalu mama gitu. Jadi waktu mama sakit tuh kayak mama udah sakit nyupport orang lagi gitu kan. Jadi takut ya, pengen lah banggakan mama tadi gitu. Dan kedua tadi disepelekan orang. Iya. Berarti jangan sepele dengan Iya gitu. ya. Jadi waktu disepele itu Anggi kayak benar-benar kau tunggu aku ya. Bentar aja nih aku balas. Oh kalau balas dendam itu bang cepet bang. Ya, tapi balas dendamnya positif ya kan. Gitu. Menunjukkan hal-hal Buktikan bahwasannya aku bisa gitu. bisa. Jadi kemarin tuh ada pacaran sama orang nggak direstuin gara-gara punya fisik kayak gini gitu. Sekarang ini tunjukkan aku udah gini loh gitu. Iya ya. dong. Tengok prestasiku ya sekarang gitu ya. Cowok dia pada cepet limpur Iya. kan. Punya tetangga ya. Iyalah. Oke. Iya. Tadi lah kesibukannya sekarang ya kuliah, jadi komika juga ya. Iya. Nah, awal mula Anggi terjun ke stand komedi atau dunia komedi itu apa? Kapan? Itu 2018 bang. 2018. Nah, yang membuat Anggi terjun ke situ apa? Kayak waktu setelah depresi itu bang, kayak pengen buktikan ke orang-orang gitu kan bang. Jadi itu waktu kelas 3 SMA tuh. Jadi kayak bener-bener nyari apa nih yang aku bisa bikin orang tuaku bangga, buktikan ke orang-orang kalau aku bisa. Jadi waktu masa pencarian itu alhamdulillah ketemu sama stand up komedi bang. Jadi waktu itu stand up Indo Binjai ngadakan perlombaan. Jadi teman-teman pada nyupet, udah ngikut kan suka stand up komedi gini-gini. Nyoba gitu, iseng-iseng. Rupanya pas stand up pertama kali dan ikut lomba langsung dapet juara 3. Tingkat Kota Binjai. Itu kemarin Sumatera Utara. Oh, Sumatera Iya, langsung banyak ya? komik-komik keluar juga masuk kok. Berarti 2018 kejadian kemarin kaki 2015. 2015. Berarti 1 tahun setelah bangkit dari depresi Anggi ikut stand komedi. Iya, pas pula tuh ketepatan waktu Anggi kecelakaan itu kan tanggal 26 Oktober gitu lah gitu. Nah, waktu lomba itu 28 Oktober pas Sumpah Pemuda. Jadi pas Enip 3 tahun bangkit. 3 tahun aku bisa langsung juara ya. 3 tahun plus juara 3 juga ya. Angka 3. Yang penting jangan ditigain aja lah bang. Anak 3 tuh istri 3. Iya. Istri 3 nggak apa bang. Congok ya. Udah cacat serakah. Nggak apa-apa. Kan yang penting kan. Yang penting ada kemauan. Iya. Kemauan. Oke. Gi, itu kalau di tahun 2018 itu kan tingkat Kota Medan ya. Prestasi Anggi di juara 3. Nah, ketika itu kan Anggi ikut juga di Suca 4 ya? Suca 4 Nah, ya. pengalaman Anggi mulai dari ikut audisi untuk ngikuti Suca 4 tuh boleh ceritakan Gi ke Honda Lovers sekalian? Oh, kalau itu perjuangan benar-benar gila itu bang. 6 bulan stand up udah lolos Suca 4 itu orang nggak nyangka kayak gampang kali ya aku gini. Padahal perjuangan gitu bang besar kali bang, kayak tempat latihan sama rumah Anggi itu jauh bang. Itu ada sekitar hampir 1 jam lah. 1 jam. 1 jam. Nah 1 jam itu bukan karena jalan rame, karena kebon.
Dan kebun kan tuh nggak rame, nggak ada, maksudnya ya jalannya mulus, nggak ada motor. Jadi benar-benar jauh gitu. Datang stand up komedi di kebun-kebun itu gimana? Enggak, dia manggi di kebun, Oh. latihannya di Binjai gitu. Oh gitu. Jadi pulang jam 12 malam lihat kebun-kebun gitu. Syukur alhamdulillah ya. Itu berhasil, dia bisa buktikan lah, bikin orang tua bangga. Nah itu masuklah ke Ikut audisi gitu, ya udah kayak, ya sebenarnya nothing tulus aja sih. Kayak benar-benar, karena kan komik baru 6 bulan, jadi nggak berani ekspektasi tinggi lah bang, kayak ya udahlah apa dapat syukurin gitu aja. Benar-benar cari pengalaman, rupanya alhamdulillah lolos berangkatlah ke Jakarta. Pertama kali atau gimana? Pertama kali naik pesawat tuh bang, sumpah ngedon kali bang. Ngedon ya? Iya. Gak gemetar ya? Takut lah bang. Takut. Iya. Tidurnya takut bang, tinggi kali bang. Di atas gitu nengok ke bawah kencing kali gitu ya kan? Ini jatuh fix mati nih kan. Auto ya. Bang. Auto ya. Udah truk tangki tabrak nggak mati ya kan? Nggak bisa sombong, ini pesawat fix mati udah. Tapi Allah berkata lain ya. Berkata lain. Berkata lain. Terus sampai ke Jakarta. Nah pertama kali ke Jakarta, Anggi didampingi siapa tuh? Orang tua kah atau teman? Enggak ada. Benar-benar kemarin tuh dari Sumut itu ada 5 orang bang. Oh perwakilan dari semua? Iya dari Sumut 5 orang. 4. Iya 5 orang. 5 orang. Jadi itulah kami berangkat dari sini 5 orang. Jadi sabar teman-teman aja gitu. Oh bareng teman. Langsung lah ya nengok Monas lah ya di sana ya. Langsung, Bang. Langsung nengok Monas. Berubah lah bang. Oke, so jadi dari 5 orang yang ikut nih dari Medan, Iya. itu lulus semua? Lolos semua dari itu perwakilan Medan. Perwakilan Medan? Bukan perwakilan Medan sih, perwakilan audisi Medan. Kemarin kan Indosiar bikinnya 5 kota. Ada di Makassar, Jakarta, Bandung, Jogja, sama di Medan. Oh berarti total ada 25 peserta kayak gitu ya? Enggak, total 40. 40 berarti beda-beda ya? Beda-beda. Kotanya ya? Di tiap kota tuh ada yang ngambil 6, ada yang ngambil 10 gitu lah. Oh gitu. Itu dari prestasi Anggi ketika di Sucampet tuh sampai posisi berapa? 13 bang, posisi 13. 13 besar. 13 besar. Jadi pokoknya dari Medan paling lama pulang lah kemarin. Paling lama pulang Paling ya? lama pulang. Rasanya cuma paling lama pulang? Bangga lah. Bangga ya? Iyalah. Sempurna doang, nggak berani bertarung dia. Iya. Yang penting fight-nya. Yakin aja dulu. Yakin, yang penting yakin. Kalau udah menang kan ngejek orang aja. Kalau kalah baru minta maaf. Masuk 13 besar. Jadi kan Anggi dari 5 orang, Anggi lah sisa terakhir. Iya bang. Itu ditinggal mereka Anggi? Belum ke Medan? Enggak. Kemarin sama ada yang sering diundang juga Bang Ejra. Kami terakhir kemarin. Terakhir. Pokoknya ditahan sampai final lah kemarin. Jadi, ditahan di sana? Iya, ada mau nampil gitu kayak disuruh tampil juga lah sebelum final gitu. Oh gitu. Iya. Kayaknya saya pernah nonton sih. Oke. Sama Ejra juga tuh kami kemarin lama bang. Oh di Jakarta ya? Iya. Ini Bang Ejra hari ini keluar, besok. Medan kan kompak bang. Kan kompak ya? Berurutan ya? Iya harus gitu. Harus gitu. Atau memang dari skenario nya? Iya. Pokoknya pas sama di 15 besar lah kemarin. Maksudnya. Aku keluar lagi besok, kau juga lah katanya. Oh yaudah bang gitu. Biar enak ya kan? Biar enak bang. Ya, hadiahnya bagi-bagi juga ya? Mana ada? Oke, ada ya? Nggak ada, 1, 2, 3 doang. 1, 2, 3? Ya. Jadi selebihnya dapat uang transport? Iya. Oke, itu kan dari komedi ya, prestasi terbesar tuh sampai 15 besar tuh. Iya bang. Nah, setelah dari itu balik ke Medan, tetaplah jadi komika ya? Tetap jadi komika sampai saat sekarang. ini. Nah, selain itu kan Anggi nih jadi konten kreator nih. Iya bang. Konten apa aja tuh? Banyak bang, kayak Anggi tuh sekarang tuh kayak konten kayak ngeprank, sosial eksperimen, terus kayak explore alam gitu loh bang. Oh iya. Kemarin Anggi kan ada ngeprank masker ya? Iya bang. Sampai pengunjung panik gitu. Jadi ide Anggi mengeluarkan ide itu dari mana gitu? Dari keresahan bang, karena kan kita kan lagi mengalami yang namanya pandemi corona ini kan bang. Jadi tapi masih banyak aja orang yang ngeyel gitu bang, kayak udahlah kayak nggak peduli gitu sama kesehatannya gitu. Jadi keluar nggak pakai masker, padahal kan masker itu kan juga untuk kesehatan dia gitu bang.
untuk melindungi dia dari virus. Iya gitu, tapi banyak yang nggak mau pakai masker. Jadi ya udahlah, kayak bener-bener gimana nih cara mengedukasinya, tapi dengan nggak langsung marah-marah gitu, nggak langsung ke orangnya gitu. Jadi bikin konten prank, ya udah kayak Anggi kerja sama teman, Anggi nggak pakai masker, nanti marah-marah, dia lihat respon orang panik nggak gitu. Pengen mengedukasi aja gitu, cuman dengan cara komedi. Edukasi ya. Iya. Berarti kontennya itu ada komedinya juga berarti. Ada komedinya. Ada komedi juga. Kan di situ uangnya bang. Oh iya. Berarti idenya dari situ ya. Iya. Karena keresahan ya terhadap masyarakat. Masyarakat yang nggak terlalu peduli lah sama kesehatannya. Jadi banyak juga yang panik ya. Banyak uang panik bang. Mantap. Cuman kan karena itu kan di lapangan, jadi setelah ngeprank orang tahu nampak kamera, udah kami minta maaf kamera itu, jadi orang banyak tahu, jadi ya udah langsung pakai masker aja, takut dikerjain juga. Auto sadar ya. Auto sadar. Pentingnya ya, auto sadar. Ya, itulah tujuannya tadi, membuat masyarakat sadar akan kesehatannya. Selain itu konten apa lagi yang naik gitu, yang banyak ditonton? Banyak sih bang, kayak ngeprank, terus kayak cerita-cerita tentang motivasi lah, kayak kenapa keadaan Anggi bisa gini gitu. Banyak lah, kayak ngerjain mama apa gitu. Ngerjain mama juga kena prank? Iya kadang. Korban juga. Atau jangan-jangan saya bakal kena prank juga nih kan? Nah, ini Gi, apa nih? Kita kan baru dengar nih bahwasanya pemerintah ada mengeluarkan undang-undang nih. Iya bang. Untuk yang ngeprank. Iya bang. Jadi gimana tuh Gi? Hati-hati aja lah bang, bang. Udah ngeprank ini aja, keluarga aja, jadi nggak bakal tuntut dah. Iya kan? Kalau marah minta maaf, kalau orang lain kan bingung minta maaf ya bang. Iya betul ya. Pas pakai surat gini, minta maaf ya bang. Kita udah takut ya. Jelek kali bang, orang masuk penjara kan, kok kenapa bunuh orang, kok kenapa nyabu, awak ngeprank bang, ngeprank bang, ngerjain orang bang kan. Sakit. Nggak ada donnya orang nih awak. Padahal dulu kita pun bahasa sekarang tuh prank. Bahasa sekarang kan. Kalau kita dulu kan ngerjain orang bahasa yang umumnya kan ngerjain orang tuh. Jadi yang kita dulu waktu SMA, masa-masa SMA. Iya, SMP, gitu kayak kan ngerjain orang mau duduk, tarik bangkunya. Ini bakal nggak ada lagi nih SMA gitu ya. Don bang semua bang. Tidak ada lagi bercanda di tongkrongan. Nggak ada candaan Andre. Ada. Kunci kereta diumpeti, denda 10 juta kan. Padahal kereta tadi 4 juta. Berarti kalau dari komika kan ada yang ngata-ngatain orang tuh. Apa Iya, namanya? roasting ya. Yang penting tuh jangan dijadikan undang-undang aja lah deh ya. Nggak apa-apa juga sih bang. jadi bingung lah nanti. Iya, bingung gitu. Kerjaan di kereta YouTube ngeprank Dibatasi, nanti roasting dibatasi. Jangan. Aduh. Yang penting kan jangan sarah aja. Iya. Tapi kalau Anggi di roasting orang apa ya senang gitu, nggak apa-apa. Yang penting lucu. Jangan garing ya kan. Kalau garing bos gantian kan gitu ya. Kalau garing malah kesannya kayak ngejek. Pokoknya kau boleh ngejek aku, yang penting lucu gitu. Lucu ya. Karena kan kalau lucu, oh bisa nih terus jadi materi, jadi duit. Iya pula. Karena kemarin tuh sampai di bulan 12 atau apa, Anggi ada bikin show, yaitu show roasting Anggi. Jadi orang boleh ngejek Anggi. Dan untuk nonton bayar 25.000. Keren kan? Untuk diejek aja dibayar, Bang. Kita nggak capek buat materi. Iya. Iya kan? Orang nonton aja datang, bayar. Untuk nih mau diejek. Enak gitu ya. Iya enak Bang, makanya cacat Bang. Oh ya jangan. Salah bro, anak masih kecil. Jangan ya. Nggak ada kepikiran ya Bang. Anak masih kecil, cicilan belum lunas. Jangan. Bingung, nanti kan jadi Apa Bang? Cacat prospeknya bagus Bang. Ngeri ya? Iyalah, malas kerja ngemis kan. Iya, tinggal nongkrong aja kan? Iya, prospeknya bagus jadi orang cacat nih Pak. Nggak perlu buat lamaran kerja. Iya, yang penting jangan malu udah. Jangan malu. Nggak ada ngemis bikin lamaran kerja Bang, di mana? Ke dinas sosial. Iya pula. Dengan ini saya menyatakan ingin ngemis, nggak ada Bang. Saya job udah jadi ya. Berarti banyak nih ya ide-ide ya setelah
kebangkitan Anggi ya dari depresi kemarin. Iya bang, karena dengan berdamai dengan diri sendiri kan lebih enak lah gitu bang. Ini kan kita feedback lagi. Iya bang. Anggi kan aktivitas ini kan naik sepeda motor Vario 150. Iya, Nah, Bang. dengan kondisi Anggi ini, motornya itu standar atau gimana Anggi? Enggak sih, Vario Anggi rombak gitu bang, jadi di belakangnya tuh rodanya jadi 2 gitu. Oh, 3D lah ya, ini dua ya. rodanya 2. Jadi macam setengah becak gitu ya. Setengah beca ya. Becak tapi duduknya cuman bisanya 2 orang ya. Iya Vario gitu, jadi tapi roda belakangnya 2 gitu. Tapi kencang juga bang. Kencang juga. Iya, orang Binjai bilangnya Vario Pelor. Vario pelor ya. Vario Pelor. Keren gitu ya. Nggak ada pelan nenek itu. Mana Wak Don kan tertangki nggak mati, masa tabrakan sama kereta mati. Iya. Saya down juga berarti nih. Oh iya, Honda Lovers. Sebelum kita lanjut pembicaraan kita atau kita ngepoin Bro Anggi, nah saya ngasih info ke Honda Lovers kalian, bahwasanya nanti di akhir acara kita ada membagiin hadiah itu voucher Oppo masing-masing 50k untuk 3 orang pemenang. Nah, cara untuk mendapatkan itu menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Bro Anggi nanti. Iya. Nah, adapun syaratnya untuk mendapatkan hadiah dari kita yaitu subscribe YouTube Indako Honda Sumut dan kemudian gunakan hashtag Indako Honda Sumut dan hashtag bersama Honda. Dan juga cantumkan Instagram Honda Lovers kan di kolom komentar. Nah, jadi jawabnya nanti di kolom komentar di video ini ya Honda Lovers kalian. Oke, kita lanjutin nih. Ya, mungkin subscribe dulu. Subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Jadi nggak subscribe nih. Iya. Mau duitnya kalian ah. Wah, dia aja ya. Oke. Tadi kan salah satu judul prank itu kan prank masker. Karena gitu. Kemudian kan ada juga video Bro Anggi ini yang buat Mama Anggi itu baper ya. Iya. Baper. Itu dengan cara kasih uang ke Mama tapi nggak ngasih disalami pakai amplop. Iya. Tapi ngasihnya pakai mobil remote gitu diangkat berarti diikat ya di mobil remote. Tuh diarahin ke Mama buat tulisannya Mak ini ya Mak gitu Iya. ya untuk uang belanja gitu ya. Uang jajan, uang jajan. Lebih Mama gitu ya. Jadi kenapa Anggi kepikiran kenapa harus pakai mobil remote nggak apa? Kenapa nggak langsung gitu aja sih? Sering ngasih gitu bang, kayak misalnya kayak kerja gitu kan bang. Jadi kayak misalnya sebagian lah gitu kayak 30%-nya atau 40% itu Anggi kasih Mama. Gitu. Jadi kemarin tuh kayak benar-benar habis konten gitu kan. Gimana caranya nih kan biar nggak rugi ngasih Mama kan? Oh, itu tujuannya. Iya. Jadi uang tadi balik. Uang tadi balik. Jadi yang diambil Awak ngasih dia duit, dia ngasih awak AdSense. Iya pula. Jadi yang diambil Mama uangnya atau mobil remote-nya? Nanti uangnya ditinggal mobil remote dia ambil. Remote-nya bingung lagi di jalan. Jadi terharu. Jadi begitu mobil datang, Mama bingung atau pakai speaker juga gitu ya? Nah, bingung kayak apa gitu, terus diambil suratnya kayak ada uangnya kan ada tulisannya. Udah, aku bingung, aku kira taruh aja mobil gini kan, dateng dia ke kamar peluk-peluk awak kan. Makin bagus lah konten tadi kan. Nah. Oh berarti Anggi nggak kerja sendiri ya dalam buat kontennya, ada timnya berarti? Enggak, kalau di rumah sendiri aja gitu. Rumah sendiri. Cuman kan karena 2 kamera, 1 kamera Anggi, 1 kamera di mobil tadi, jadi gampang lah mencari tim. Iya. Bagus. Habis ngeprank Mama, ngeprank Bapak nanti ya. Ya, ajak berantem. Ayo dua ya. Awak yang kalah bang, awak dorong aja jatuh. Enggak lah, kan 3 sih kan? Iya, tripod. Aduh, habis itu ngeprank Bapak, itu ngeprank kawan. Ngeprank kawan udah ya kan. Wali kota niatnya bang. Wali kota di Ya biar gue lo masuk penjara. Udah Anggi kena denda lagi ya. Iya. Mana mau dia denda 10 juta kecil kali kan, udah gule kok masuk penjara. Aduh, itu namanya bukan ngeprank goplak kan. Udah diri. Ya, jadi kan Anggi selama ini kan ada ngasih bantu Mama gitu. Iya. Apa sih arti seorang ibu bagi Anggi? Segalanya loh. Segalanya.
Karena sampai besar pun mama kayak masih kayak peduli gitu, jadi ya udahlah apapun mama. Iya. Jadi sampai tahap kayak mana bang kayak, ya apapun kata mama oh nurut. Betul, meskipun kita, ya saya juga ngerasain ya, Iya. udah punya keluarga, punya anak juga, tapi begitu kita pulang ke rumah, mama tuh masih memperlakukan kita sebagai Iya kayak anak kecil, kayak anak gitu kecil ya. kayak benar-benar gitu. Jadi kayak ya benar kayak bahkan kayak mama ini kan sekarang lagi sakit tuh bang. Ya itu kayak misalnya masak aja pun sampai dibedain bang. Awak kan nggak tan pedas, tapi yang lain tan pedas gitu, suka pedas. Nah, ya walaupun sakit aja gitu, mama masih masak aja beda gitu. Ini untuk Anggi, ini untuk kalian semua gitu. Masih sanggup kayak gitu. Seharusnya kan kayak udahlah capek samakan aja gitu. Apalagi waktu pas Anggi depresi ya, Iya, itu ibu kayak selalu gitu. di samping gitu ya. Yang sakit kali itu waktu ini lah bang, Anggi benar-benar kayak waktu kecelakaan itu 1,5 bulan kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Udah apa-apa mama, bahkan kayak buang air besar aja kayak mama yang bantu gitu. Anggi, berarti di keluarga anak tunggal atau Anak paling kecil. anak paling kecil? Iya, dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Berarti abang sama kakak udah keluarga lah ya. Udah ada keluarga semua kakak. Berarti posisi ketika Anggi kecelakaan itu kakak atau sama abang Anggi itu lagi di rumah atau ngekos tadi? Udah berkeluarga semua, jadi ya semua kakak ada juga yang balik bantu mama ngurus gitu. Berarti mama dibantu sama Bantu kakak kakak ya. juga ngurus. Itu deh, ibu tuh nggak ternilai ya. Gak ada abang, sampai sekarang apapun kata mama, ya kayak kemarin lagi nongkrong gitu kan bang. Udah suruh mau pulang ya pulang, padahal baru datang nih. Rugi kok parkir kan, belum ngapa-ngapain. Cuman nggak saya lah pulang kan, dia yang lebih penting kan bang. Iya. Nyari kawan dimanapun dapat, nyari mama satu seumur hidup kan bang. Iya. Kecuali bapak cari lagi ya. Bapak tumbuh aja bang. Ribut aja. Iyalah. Mama lihat kita dari kecil Iya, ya. dari kecil. Mulai dari kandungan, rock kita. Apalagi coba orang bilang tuh surga di telapak kaki ibu. Betul bang. Kok jadi melo gini ya? Tapi yang bener bang, kalau ibu tuh memang bener-bener kayak ya kayak dengan memberi aja lah gitu bang. Iya walaupun kita nggak, ya uang sedikit yang kita kasih itu bakal balik lagi banyak gitu. Jadi kayak bener-bener kayak kesempatan besar lah kalau punya ibu tuh untuk membanggakannya. Ya, selagi bagi Honda lovers yang selagi masih memiliki ibu, hargai dan hormati. Ya. Kita back lagi nih. Siapa? Yang jangan milo lagi gitu. Ya. Anggi kan sebagai content creator ada juga, saya dengar Anggi ada mendaki gunung ya. Lagi gunung. Mendaki gunung. Caca tidak tahu diri ya bang. Saya aja belum pernah sih. Udah banyak juga nggak ya yang mendaki ya? Banyak bang. Banyak ya. Pertama kali Anggi mendaki gunung tuh gunung apa gitu? Waktu itu bukan gunung bang. Bukan gunung ya? Bukit Gajah Bobo. Oh, pemanasan. Bukan pemanasan, kayak Galau, Suntuk sana gitu. Rupanya enak gitu bang, daki-daki gitu kan. Ya udah berkelanjutan lah. Gak jadi tidur ini. Tidur ya. Awak bangunin juga kemarin Gajah Bobonya kan? Gak mau deh. Nggak mau. Jadi kalau dari situ ya mendaki, enak ya. Enak. Aku bisa gitu ya. Iya enak gitu, dan ya bener-bener kayak ketenangan dapet, buktikan ke orang-orang dapet gitu. Ya, jadi kesana sama siapa nih? Biasa sama teman ada. Ya, teman apa demen nih? Nggak berani lah bang, Oh, nggak gitu berani. bang, entah kan, nanti gancet. Enggak, maksudnya kita berarti bareng-bareng temen Anggi. Bareng kawan-kawan. Kawan-kawan ya. Jadi naik ke atas gitu ya. Nah, setelah dari itu terdengar ke Sibaya juga nggak ya? Sibaya, kok ke Sibaya sering sih bang. Oh, Sibaya sering ya? 2021 ini aja udah 5 atau 6 kali gitu. Itu ndaki apa jalan-jalan gitu? Sibaya, nggak tahu bang. Sibaya paling gampang treknya, Paling gampang. paling gampang, paling cantik di Sumut. View-nya juga ya. Iya. Nah, setelah itu Anggi ada juga ya buat konten berarti ya, naik Gunung Kerinci. Iya, ya? baru. Oh, kenapa kepikiran gitu nih? Naik Gunung Kerinci gitu nih. Gunung Kerinci ada lah bang, kayak salah satu tujuan Anggi bang. Oh, Anggi tuh pengen yang namanya Seven Summit. apa itu?
Seven Summit itu tuh 7 gunung tertinggi di Indonesia. Jadi Anggi pengen mendaki semua gunung itu. Nah, berarti yang dari 7 yang sudah terdaki baru Kerinci, gunung tertinggi nomor 2. baru Kerinci. Berarti ada gunung apa ya? Sumeru salah satunya ya. Gunung Kerinci, Semeru, Rinjani, Latimojong, banyak lah bang. Terus Gunung Raya, terus yang di Papua Kartens, Puncak Kartens. Jadi yang motivasi Anggi apa tuh Anggi? Untuk mendaki ini, soalnya kan gini ya. Katanya mendaki pasti melewati hutan-hutan. Iya, Nah, Bang. jadi kondisi Anggi sekarang ya yang bisa dikatakan tidak sempurna gitu ya, Iya, bisa Bang. dikatakan tidak sempurna. Yang itu kan banyak rintangan. Itu yang memotivasi Anggi itu kayak mana tuh apa Anggi? Pembuktian sih bang. Pembuktian ya. Pengen aja gitu buktikan ke orang-orang bahwasannya difabel itu jangan dianggap lemah, difabel juga bisa gitu. Selama ini kan orang anggap difabel tuh ala udahlah kuliah aja gini-gini, udah kayak ketika ingin melakukan sesuatu tuh kayak terlalu dibatasi, terlalu disepelekan gitu. Padahal difabel itu bukan nggak bisa, tapi butuh wadah dan kesempatan aja untuk membuktikannya dalam hal apapun gitu. Iya, karena kan gini ya. Ketika Anggi berhasil mendaki Gunung Kerinci ya. Iya. Anggi kan memecahkan rekor ya. Iya, difabel pertama. Difabel pertama yang berhasil mendaki Gunung Puncak Kerinci. Kerinci. Perasaan apa tuh Anggi? Seneng lah bang, karena kemarin tuh kata guide-nya ada juga difabel kayak Anggi yang naik, cuman nggak sampai puncak, dia cuma sampai shelter 3 di campnya. Nah, Anggi kemarin berani sampai puncak gitu. Bener-bener sampai di 3.805 mdpl. Oh, dingin banget tuh Anggi. Itu dingin kali bang. Berarti untuk kalau kita ya yang orang yang memiliki fisik sempurna, berarti sebelum mendaki 2 minggu atau 1 bulan sebelum itu kan harus mempersiapkan diri ya. Iya bang. Fisiknya terutama. Nah, Anggi persiapan Anggi itu apa Anggi? Anggi kemarin persiapannya kalau pagi itu kan pas tepat sebulan sebelum pendakiannya itu bulan Ramadan. Jadi setelah sahur Anggi jogging 5 km. Nggak jogging sih, kan nggak usah larian kan satuan bang. Makanya saya juga bingung jogging. Jalan lah gitu. Adalah jalan, pokoknya tiap pagi itu sekitar 5 km. Hari. Tiap 5 km. Jadi terus kalau sorenya renang. Oh, sebenarnya Anggi. Bisa bang, lompat kayak cebong bang gini. Saya bisa juga Anggi. Saya Bisa. turun kayak batu. Kayak batu ya. Maklum lah ya. Salut saya. Malu jadi saya. Kayak cacat bang, nggak malu bang. Makin malu lah. Kalau saya ya. Tapi setelah bangkit ya, Anggi ya. Nah itu bang, di Pablo tuh banyak malunya aja sih bang. Padahal kalau dia mau aja tuh bakal 2 kali lebih berhasil. Oh, berarti bisa disimpulkan kalau mau berhasil itu jangan malu ya? Iya bang, karena bukan jangan malu sih, kayak manfaati aja apa yang ada. Karena kayak Panji Pragiwaksono bilang kayak sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik tapi nggak ada perbedaannya. Oh, iya. Jadi kita nih di Pablo punya kekurangan nih. Nggak usah kita bilang kekurangan lah, punya perbedaan. Jadi kayak contohnya yang gini, di stand up comedy tuh bang, banyak orang yang lucu, banyak yang ganteng, banyak yang mengandalkan muka jelek, tapi yang berani orang cacat, yang berani ngejelek cacatnya itu belum ada. Nah Anggi masuk, ya alhamdulillah 6 bulan aja udah berhasil sampai nasional. Tapi banyak komik-komik lain yang sampai setahun 2 tahun ya belum berhasil sampai nasional. Ya mungkin dari PD-nya itu ya. Iya. PD-nya itu ya. Karena kan kita udah punya perbedaan, udah manfaatkan aja dalam hal apapun. Dalam YouTube konten banyak nih prankster yang romantis, prankster yang lucu, tapi prankster yang cacat, difabel belum ada kan. Nah Anggi masuk di situ dan alhamdulillah untuk nyari 20.000 subscriber tuh cuman nggak sampai sebulan bang kemarin. Oh, 20.000. Pas baru mulai YouTube tuh. Lumayan ya. Ya, karena berani beda tadi. Bang. Berani beda. Berani tampil beda. Gitu. Iya. Jadi makanya kalau orang cacat itu bukan nggak mampu, tapi mereka belum dapat wadah mana yang cocok untuk dia. Kalau udah dapat ya pasti bakal 2 kali lebih maju. Karena dia punya perbedaan tadi. Terus ditambah semangat ya. Semangat bang. Semangat. Kalau Anggi bilang yakin lah bang. Yakin. Yang penting yakin aja gitu kayak. Ya siapa sih yang mau naik ke Kerinci gitu bang? Pendakian 11 jam nggak ada jalan landai. 11
11 jam nanjak terus. Nanjak terus, nggak ada landai bang. Landai cuma di tempat istirahat. Gini terus jalannya. Nanjak terus ya. 11 jam. Bahkan yang normalnya pasti mikir kan bang, cuman ya udah karena Anggi yakin Anggi bisa, ya Anggi naik aja. Oh, itu berapa lama Anggi nanjak tuh? Oh, maksudnya daki dari start ya kan? Dari pos rimba startnya itu jam 8 pagi 8 pagi sampai ke shelter 3 di camp itu jam setengah 7, hampir 11 jam. itu belum puncak. Belum puncak. Dari puncak ke puncak itu dari jam 4 sampai jam setengah 7, 2 jam setengah. Oh, berarti nyari inilah ya, sunrise ya. Sunrise-nya benar-benar negeri darsawan itu. Iya, 3.000 kaki ya dia. 3.805. 3.800 ya. 4.000 udah salju tuh. Serius salju ya, di Papua berarti ya. Iya, kayak di Papua. Gunung Jawijaya ya. Iya, Jawijaya itu kok udah salju dari bawah. Langsung minuman ya, langsung Langsung taruh tumbler, Ya. kocok gigit dah. Tapi masa minuman dingin? Nggak apa-apa bang. Konten aja dulu. Konten aja Iya. dulu ya. Masalah mati nggak ya belakangan. Yang penting konten bagus lah. Yang penting udah ditonton ya kan. Oh iya. Belajar juga. Iya, 11 jam. 11 jam itu baru sampai plus 3. Berarti total ada 14 jam gitu ya? Iya, 13 jam gitu lah, 13. 13-14. Sama turun ya ada 6 jam. Turun 6 jam berarti. Oh, turun lebih cepat? Turun lebih cepat karena kan nggak ada. Kalau turun kan lebih gampang bang. Itu pakai di track yang sama atau biasanya itu Track yang sama. track yang sama ya? Track yang sama. Karena itu cuma satu jalur bang. Karena Kerinci itu benar-benar masih random hutannya bang. Harimau masih banyak, binatang buas masih banyak di situ. Jadi binatang buas yang Anggi lihat apa tuh Gi? Nggak ada sih bang, tapi monyet-monyet tuh banyak buat ya. Si hello nggak? Iyalah bang, jumpa saudara lah. Tapi mereka nggak ganggu lah ya? Nggak ganggu, karena kan kita juga nggak ganggu dia kan. Yang penting kan makanan tuh jangan di luar. Oh. Makanan itu udah dalam tas, jadi kan nggak Mereka mancing ya, nggak mancing nggak mereka mancing tuh dia. ngambilnya ya. Berarti pas di pos pun dalam tenda bisa makan ya? Enggak bang, kalau dia tempat beristirahat tuh lebih luas gitu. Cuman di pos itu dia masih tengah hutan bang, jadi nggak boleh lama. Ngecamp nggak boleh situ. Jadi kalau tengah hutan kan kayak binatang buas masih mau lewat gitu. Tapi kalau udah di shelternya kan itu ada shelter 1, 2, 3 itu dia tempatnya luas kayak lapangan gitu. Jadi binatang buas pasti menjauhin itu. Oh, karena di lapangan ya? Iya, karena dia bentuknya lapangan. Karena kan binatang buas kan pasti maunya di tempat-tempat yang benar-benar hutan gitu. Dia pun juga nggak mau terganggu kan bang. Iya betul sih. Dengan kedatangan kita di sana. Iya. Gitu ya. Iya. Berarti banyak bawa cadangan makanan juga nggak Gi? Kemarin bawain roti aja sih bang kemarin. Roti ya. Roti yang lebih ringan aja sih bang. Lebih ringan. Iyalah, karena kan pasti kita bawa tenda atau sleeping bed. Iya itu. Karena botol aqua 1 itu jadi pertimbangan bang kalau untuk muncak bang. Bawa aqua 1 botol itu aja itu jadi pertimbangan. Dipertimbangkan dibawa atau enggak gitu. Berat, bakal mengganggu bang. Itu aja satu itu aja bakal jadi pertimbangan. Karena udah 1 kilo lebih ya. Iya, makanya itu bawa aqua kecil. Nanti untuk minum kalau jumpa sungai udah isi air sungai. Ya, karena kan di gunung kan lebih murni ya. Lebih bersih. murni karena kan jauh dari ini bang, kayak manusia lah gitu. Jadi kan nggak tercemar. Semua. Karena kan yang mencemari kan manusia bang. Iya. Sungai-sungai tadi. Iyalah kita nyuci di situ, BAB situ kan. Kok itu siapa mau berak itu? Iya. Hewan yang mungkin di situ nongkrong Nggak deh ya. mungkin bang, mereka lebih pandai, mereka lebih bersih. Mereka nggak langsung di situ. Bersih-bersihnya aja di situ mereka mandi paling gitu ya. Paling sekedar mandi doang. Iya. Jadi nggak bawa pulang tuh akhirnya gitu. Bang berat kali bang. Pulang lebih capek bang sebenarnya bang. Kan lebih capek. Lebih capek karena kan turun, kaki nahan. Ini nahan lagi. Malah karena gini juga sih ya. Efek dari semangatnya juga. Banyak kan orang semangat daki nggak? Lebih semangat pulang lah bang. Lebih semangat Iya mau tidur terus bang.
Cuman karena lebih capek memang bang. Satu kan jempol nahan, ini betis nahan. Terus belakang ini kan bawa apa keril kan. Kalau turun kan lebih gini ya. Gitu. Itu makanya lebih capek. Apalagi yang ini kan tongkat lagi nahan itu ya. Dibantu, maksudnya gini. Anggi waktu tinggi itu berapa orang gitu? 6 orang. 6 orang. 8 orang lah, cuman yang naik 6 orang. Oh, yang 2 lagi nunggu. Iya, nunggu di bawah. Cuma numpang foto aja pas mau pinggir gitu ya kan. Oh, mendaki nih bro, gitu ya kan. Naik travel. Sudah travelnya. Iya, sama travel. Iya. Berangkat sana. Jadi kondisi cuaca gimana gitu? Aman ya? Alhamdulillah pas naik itu aman bang. Pas turun itu yang benar-benar di luar dugaan karena waktu di atas tuh nengok cuaca kan dapat sinyal tuh kan cerah, tapi pas sampai tengah hujan di situ malah lebih parah ya bang, tanah semua, tanah akar jadi licin. Kalau udah di atas, kalau hujannya masih di atas tuh turun masih gampang karena masih banyak pasirnya bang. Oh iya. Karena turun ya pasti dari atas ya ikut turun. Itulah bikin lama kemarin sampai adalah wak hitung selusin jatuh. Selusin? Ya 12 kali kok jatuh. Jadi sampai rumah kusuk lah ya? Wow, 3 kali bang. Ini betes dipicik gak bisa kayak kayu udahan. Jadi diapain itu? Diketang? Oke bang, warnanya bang. Berapa kali? 3 kali kusuk? 3 kali kusuk bang. Terakhir kusuk di mana tuh? Sama ini wak butet. Itu wak butet juga yang bisa melemahkan. Iya, wak butet tadi. Yang lain bikin tegang kan? Yang bikin tegang. Wak butet bikin lemas. Berarti orang tua tuh mengizinkan gitu nggih? Orang tua nggak bilang Gi, kau begini, atau dia naik. Orang tua ngizinkan bang. Karena dulu kan Anggi tuh dikekang bang, nggak boleh kemana-mana gitu kan bang. Bahkan Anggi ke Brastagi aja tuh kelas 3 SMP bang, pertama kali. Iya, karena memang nggak pernah kemana-mana, nggak pernah boleh kayak kawan perpisahan itu SMP SD gitu kan bang, nggak boleh ikut kayak study tour gitu, nggak boleh. Jadi ya benar-benar nggak pernah kemana-mana lah. Jadi waktu sakit itu kan dokter bilang udah tinggal sekian hari ini gini. Itulah mama kayak bujuk untuk minta di ini, udahlah nurut aja dia mutasi gitu. Dia bilang mama kalau berhasil apapun yang kau minta mama turuti. Jadi permintaan Anggi waktu itu, yang Anggi cuman kalau nggak minta apa-apa gitu bang, nggak kayak minta barang ini itu nggak. Anggi cuma minta izinkan abang main kemana-mana yang abang mau. Ya, yang penting dalam kategori hal positif lah ya, tempatnya ya. Jangan dikekang lagi. Izin nggak mau abang mau kemana aja pun bolehin aja gitu. Ya udah, jadi kalau misalnya Anggi izin mau naik gunung atau apa, paling mau cuma bilang yakin bisa naik gitu. Betul aman ya tuh. Kalau memang apa ya udah, kalau yakin udah pergi lah gitu. Tapi dengan kayaknya berat hati juga orang tua tuh ya, ibu tuh ya. Kasih enggak, tapi udah janji gitu ya. Tapi tujuan Anggi sebenarnya pun juga ke ibu bang, karena kan mama ini kan selama ini kan khawatir sama Anggi punya fisik kayak gini. Kasihan lah itu, kayak bisa nggak anakku kayak gini, sanggup nggak anakku kayak gini. Jadi nggak terbebani lagi lah ibu tuh kan. Jadi dengan Anggi naik gunung, Anggi pengen buktikan ke mama, yang trek susah kayak gini aja orang lain nggak bisa, Anggi bisa. Jadi udahlah jangan khawatir kayak gini. Alhamdulillah jadi sekarang mama udah, mah Anggi mau kesana mah, udah gitu. Jadi udah tenang gitu ya. Cuman yang penting izin lah, tahu pergi kemana gitu ya. Jadi kayak sombong mama kadang bang. Iya, karena mama kan jual sarapan kan bang, kan jalan lintas Bukit Lawang tuh kan. Jadi tiap ada orang yang nge-camp gitu, bawa keril bawa apa, tanyain mama tuh, camping di mana? Ini di Batu Kata ini. Oh anakku udah sampai Kerinci tuh, gitu-gitu bang. Jadi ada disombongin lagi. Iya gitu. Kalau nggak saya buka YouTube-nya gini. Awak biasa aja, malah sombong kali kan bang. Jadi bisa lagi promo di styling mama itu ya kan? Ada. Karena dia ada stiker ini YouTube itu kan. Ya udah, orang di styling itu bacanya jual lontong, jual mie goreng, ini enggak. Ini stiker awak. Stiker YouTube awak. Berarti boleh bonus gorengan 1 tapi subscribe ya. Oh gitu. Kan subscriber banyak gitu kan. Bantuan mama ya. Iyalah. Efek di lontong. Subscriber tinggi mama miskin kan.
Iya ya kan. 2000 subscribe ya. Sekarang 80.000 bang. 80.000. Jadi kurang-kurangi bang. Iya. Iya. Sama 80.000 piece bakwane kan gorengan. Itu udah berapa bang ya? Tapi dari situ yang dihasilkan lebih ya kan. enggak gitu bang. Percaya bang. Pagi-pagi datang ke warung mama kan, Bu, aku ada 5 akun subscribe nih Bu. Jadi 5 gorengan 5 gitu. Ya? gorengan kan, mau mikir juga kayak gini miskin betul Pak. Yang terakhir copot stikernya nggak? Iya. Nah, udah ditempel. Tetap ditempel ya. Ya. Udah mungkin sih. Berarti Anggi yakin lah ya. Berarti yakin ke 6 gunung lagi ya. 6 gunung lagi. Insya Allah bulan 7 ini lah bang, mau ke Semeru. Cuman lagi cari dana juga. Ini Honda atau mau nih kan tak tolong nih kan. Peduli orang cacat. Semeru. Iya. Saya belum pernah kesana, cuma nonton TV ya. Iya Semeru. Itu di film 5 cm ya. Ah betul sekali. Itu gunung ketiga atau keempat tertinggi di Indonesia. Tapi kan 5 cm kan, sebenarnya dari jauh ya kan. 5 cm. 5 cm dari jauh. Nah dari situ juga mungkin bisa memotivasi Anggi juga ya, karena di situ kan ada pemeran yang vokalis itu ya, vokalis salah satu inilah ya vokalis di Indonesia. Seikoji. Nah dengan badan segitu dia bisa mendaki. Iya. Nah gitu. Nah sebenarnya Anggi nggak terlalu terpaku sama orang, dia aja bisa gini gitu, nggak gitu. Jadi Anggi sekarang mikir kayak aku harus buktikan aku bisa gitu, nggak mesti kayak dia bisa kenapa aku nggak bisa gitu. Nggak gitu ya. Karena Anggi orangnya suka nyari yang beda aja gitu bang. Nyari yang beda. Daki, salah satu daki. Habis itu bentar lagi hobi para layang ya kan. Parkur niatnya bang. Parkur niatnya ya. Iya betul juga belum pernah. Jangan lah bang, lompat bang, dari lantai 2. Ya mana tahu kan. Bang orang parkur berani karena penahan kakinya 2 bang. Udah kakinya turun langsung guling, awak kayak mana? 1 langsung guling bang. Langsung ini lah, langsung tandui kan kalau langsung guling. Iya. Orang tuh naik podium mau naik ini meja operasi. Ya parkur, nggak jadi parkur ngukur. Tapi salah satu inilah ya, apa namanya, keinginan Anggi ya. Keinginan. Ya, dari hal-hal yang baru. Nah, Anggi tadi kita kan udah cerita nih, Iya, Pak. Bro-bro seorang difabel yang berhasil memecahkan rekor salah satu mendaki di Gunung Kerinci. Nah, coba berikan motivasi nih kepada difabel yang ada di luar sana, gimana biar bisa itu berkarya terus berkreasi gitu. Kalau dari Anggi sih simpel aja sih bang, kayak ya jangan pernah nyerah dengan keadaan, jangan pernah minder sama kekurangan. Karena yang dilihat dari manusia itu bukan fisiknya atau kekayaannya, tapi apa yang ada dalam dirinya, kayak kepintarannya, kebaikannya gitu. Dan batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya, tapi pada kemauannya. Karena sekuat apapun dia, kalau dia nggak punya kemauan, dia nggak bakal berhasil. Tapi selemah apapun dia, kalau dia mau, ya pasti ada jalan untuk keberhasilan itu. Berarti di mana ada kemauan di situ ada jalan. Iya, pasti ada jalannya. Penting yakin. Iya. Kemudian Jangan nyerah lah. Jangan nyerah. Oke, Honda lovers yang di luar sana, tadi kita udah mendengarkan nasihat dari Iya. Bisa dibilang nasihat lah gitu ya. Karena kan seorang Anggi itu berhasil atau berprestasi itu setelah kondisinya seperti ini. Iya, makanya mensyukuri lah dengan keadaan seperti ini. Berarti bersyukur juga gini. Bersyukur apa nggak gini nggak masuk TV bang. Betul juga. Iya. Karena di sana lengkap semua ya. Iya. Mungkin kalau gini pun nggak berpikiran, karena kan kalau lengkap jadi ini. Banyak saingannya. Oke lah, kita masuk ke kuis saja ya, Honda lovers sekalian. Boleh Bro Anggi berikan pertanyaan kepada Honda lovers yang ada di rumah. Iya, pertanyaannya simpel aja sih bang. Sepeda motor apa yang aku pakai dalam kegiatan sehari-hari? Oh, berarti Honda lovers yang nonton nih video ini dari awal sampai akhir pasti bisa menjawabnya. Baik Honda lovers, nah bagi Honda lovers yang ingin menjawab pertanyaan ini, silakan jawab di kolom komentar dan jangan lupa
untuk hashtag Indako Honda Sumut dan hashtag bersama Honda. Kemudian jangan lupa juga cantumkan alamat atau nama Instagram Honda Lovers kalian untuk dihubungi oleh tim Honda nanti ya bagi siapa yang menang. Dan juga jangan lupa tetap subscribe channel kita ya. Iya. Jangan lupa itu yang penting ya. Wajib subscribe. Wajib ya. Channel subscribe YouTube Indako Honda Sumut. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Saya Ade dan Saya Anggi Wayuda. ya, sampai ketemu lagi. Salam satu hati.